Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan hari ini saya masih ada di bengkel saya. Setelah hari ini saya ngetes mobil ini ke arah Tawangmangu ya. Tadi saya ngetes mobil Novanya yang sudah 3 kali bongkar mesin ini ke atas Tawangmangu. Tapi hari ini saya nggak akan ngomongin masalah Novanya, karena sore ini itu saya mau berburu mobil idaman yang harganya seharga motor NMAX second loh, motor NMAX tapi second harganya. Dan itu mobilnya besar, bisa muat untuk 7 orang. Nanti dicek aja mobilnya apa, kebetulan pengecekannya di daerah Karanganyar sini, jadi deket-deket saja. Ikutin aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen berburu mobil idaman. Nah oke, ikutin aja, jangan lupa ya di like videonya. Oke, ini mobilnya kita sudah sampai untuk pengecekannya. Ini mobilnya Kijang merah. Ini kita langsung cek. Ini tahun 94, 1500 cc, 5 speed maju, 1 mundur. Jadi total speednya adalah 6 speed. Ini baut rodanya macam-macam tuh rek depannya. Nah ini kita cek ya bodi-bodinya, kita cek semua. Ini bodinya itu ada retak-retak di catnya, jadi ini kemungkinan ada dempulnya ya. Dempulnya kurang bagus mungkin, jadi ini mulai retak-retak catnya. Ini kita cek juga yang lain dulu, pintu-pintunya kita cek. Nah ini ya, ini mulai retak-retak. Nih kalau yang belakang ini masih oke, bagus. Kemudian pintu belakang, nah ini ada retak-retak juga di pintu belakang. Terus langsung lanjut lagi pengecekan yang lain ya. Ini mobilnya mintanya 29 juta, tapi nanti kita akan nego-nego sampai habis ya. Ini bagian kolongnya, nah ini bodinya itu bawahnya sudah di anti karat. Jadi kalau mobil-mobil yang udah di anti karat seperti ini, insya Allah bawahnya itu aman, sasis segala macamnya aman. Oh iya, itu ada yang alat yang baru tuh, udah diganti ya, cross jointnya, joint couple-nya itu baru udah diganti. Sekarang kita mau cek lagi bodinya dulu, kita selesaikan semuanya, kita cek semuanya. Bagian-bagian bodi, ini bagian dalamnya, ini jok bagian dalam masih berhadap-hadapan karena tahun 94 ya. Terus berikutnya ini masih cover aslinya. Terus bagian atas juga masih bersih, masih aman, rapi, nggak ada yang sobek-sobek. Terus kita cek bagian atas talang air ya, karena biasanya talang air nih banyak yang sudah dempulan. Ini dempulan ya, ini dempulan talang airnya, walaupun masih ada alurnya, mungkin dempulnya tipis ya. Ini posisinya ini ya, seperti ini udah dempulan. Terus oke, kalau ini masih orinya atasnya ini ya, masih orinya bagian atasnya. Lanjut lagi untuk pengecekan yang lain. Bagian depan, interior depan masih standar karena ini bukan grand, jadi belum ada RPM nya. Dashboardnya masih bagus. Nih jok depan juga masih bagus, ada safety beltnya juga. Sekarang langsung kita cek bagian mesinnya ada seperti apa ini ya, ada apa di mesinnya ini. Wih, mesinnya kinclong ternyata. Ini ada AC, kompresor, terus kemudian power steering. Power steeringnya ini bawaan ya, dari pabriknya, dari dealernya. Ini seperti ini bawaan Kijang. Terus kita langsung cek yang lain juga. Akinya baru tadi ya, ini akinya tadi baru. Kemudian lihat cek pakai coolant ternyata radiatornya ini. Pakai coolant ternyata radiator. Berarti mobil ini kemungkinan diurus sama pemilik sebelumnya ini.
Kita cek radiatornya sini aja karena nggak panas mesinnya ya. Kita cek radiatornya. Wah, kan pakai coolant beneran nih, pakai coolant. Ini berarti kondisi oke nih. Sudah pakai coolant, oke. Kita cek yang kolong bawah seperti apa bawahnya, siapa tahu ada bocor-bocor. Bagian bawah kering semuanya, nggak ada yang netes-netes walaupun tahun tua. Ini mobilnya 94. Nih, kita cek antara sambungan transmisi sama gardan. Ini kalau transmisi sama mesin ya. Ini kalau umpamanya bocor seng crankshaftnya itu kan harus turun kopling. Jadi ini aman juga. Masih aman semua, mesinnya nggak ada yang bocor-bocor, rembes-rembes, nggak ada. Walaupun mobil tua ini 94. Kita cek lagi yang lain. Yang lain ya, ini yang dalamnya. Kita hidupkan mesinnya. Oh, ada ininya, voltmeternya. Jadi indikator aki berapa voltnya kelihatan dari sini ya. Ini kita hidupkan. Tuh voltmeternya 13. Oke. Pengisiannya kelihatan dari sini nih. Dinamo pengisian atau dinamo alternatornya kelihatan ya, bagus atau enggaknya pengisiannya. Ini kita cek aja. Langsung ini bagian bawah, ini setir, pedal rem, pedal kopling, terus pedal gas. Ini bagian bawah. Kita dengerin suara mesin yang udah hidup. Mesinnya lumayan bagus untuk mesin tahun 94 dan ini lumayan bersih, rapi. Mesinnya terawat. Jadi ini tinggal tes aja jalan seperti apa untuk pengetesan. Remnya seperti apa fungsinya, suspensinya ini bagus ya mesinnya ya. Terus berikutnya adalah gardannya bunyi atau enggak, terus respon transmisinya masuk giginya bunyi atau enggak. Ini kita gas-gas. Ada bocor di knalpot, ini pakai knalpotnya nanti kita ganti kalau terjadi dibeli ya. Lanjut lagi untuk pengetesan. Kita lanjut tes. Oke, kita sudah ini mulai jalan. Jadi mobil ini itu termasuknya masih enak, tarikannya masih enteng. Memang nggak pakai AC ya karena AC-nya nggak jalan. Tapi respon gasnya itu bagus. Kemudian idle-nya juga lumayan bagus. Kemudian remnya juga oke, tinggi, pakem. Terus lagi koplingnya ini masih oke juga karena nggak terlalu berat sih, termasuk empuk ya. Terus suspensinya ya khas Kijang lah, enak gitu. Walaupun ada bunyi-bunyi dikit di sebelah kiri. Kemudian sok depan sebelah kanan itu bocor ya. Jadi minta dilakukan penggantian sok depan. Tapi saya biasanya kalau ganti Kijang tuh online murah-murah. Kalau saya lihat tuh cuma ada yang 350, 400 gitu, ada yang 250 gitu, udah sepasang kanan kiri bagian depan. Itu lanjut nanti saya jelaskan di akhir video ya tentang mobil ini, seperti apa mobilnya, harganya dan kondisinya seperti apa, nanti saya jelaskan di akhir video. Oke, sekarang saya sudah sampai di bengkel. Jadi posisinya sekarang karena sudah mau maghrib sebentar lagi, saya akan jelaskan kondisi mobil yang Kijang itu. Jadi Kijangnya tahun 94, kemudian power steering sudah bawaannya, AC tapi single AC-nya. Karena itu bukan grand ya, jadi itu super, tapi super yang G. Terus berikutnya peleknya sudah racing, walaupun bannya itu sudah tua-tua bannya, tapi masih lumayan bisa dipakai. Terus berikutnya ada ban serepnya, cuman yang minusnya itu adalah masalah pajak ya. Jadi mobil itu awalnya mintanya 29 juta, kemudian nego-nego, akhirnya netnya itu di 25 juta. Pajaknya itu yang kemarin kalau mamanya itu atas nama, jadi balik ke posisi adik Solo Raya itu membutuhkan biaya sekitar 7 juta. Jadi hitung-hitungannya kemarin tuh ternyata pajaknya mati 5 tahun. Jadi setelah kita tahu barangnya itu termasuk, kalau menurut saya dengan harga yang seperti itu ya masuk, karena mobilnya minim servis, bisa dipakai untuk jalan. Cuma PR-nya adalah pajak ya. Kalau masalah bodi tahun segitu dengan harga yang cuma 25 juta, saya pikir masih bisa dimaklumi. Karena mobilnya karena mau dipakai, jadi posisinya cuma PR bisa pajak aja. Jadi kalau untuk yang lain-lain, namanya mobil tua mau tuba ya harus sering-sering servis kecil-kecil gitu, dicicil aja ya. Jadi mamanya kurangnya itu kan seperti
ada bunyi-bunyi di kaki-kaki itu nanti kalau sudah longgar, sudah pajak sudah terbayar, baru dilakukan perbaikan. Kita perbaiki remnya yang bunyi kledek kalau ngantem dalam jelek. Kemudian sok sebelah kanan itu sudah bocor. Nanti kalau ada dana yang lebih bisa dibelikan. Jadi seolah-olah itu kita beli Motoba itu kita perbaikan, kalau bisa perbaikan yang minim-minim tapi bisa dicicil. Maunya bulan ini itu remnya, bulan depan soknya, kemudian pajak itu bisa bulan depan. Kita usahakan uangnya segala macam itu bisa dipajakkan, kemudian terbalik atas nama. Jadi hitung-hitungannya adalah Kijang itu harganya 32 jutaan sudah atas nama pembelinya. Itu informasinya ya. Jadi kita sudah berburu kemarin itu sebenarnya saya ngecek itu ada 2 unit Kijangnya, tapi satu yang tidak saya videokan. Jadi yang saya videokan kebetulan yang ini yang hitung-hitungannya jadilah gitulah. Hitung-hitungannya jadi dibeli harganya 25 juta. Pajaknya 7 juta karena untuk balik nama dan pajaknya itu kan ini 800.000 dikali 5. Jadi 5 tahun mati pajak. Kalau unitnya tadi saya sudah jelaskan dan di video tadi juga sudah saya terangkan. Unitnya seperti itu, jadi masih layak jalan dan kemana aja insya Allah bisa. Cuma ada kecil-kecil minor-minor yang perlu dilakukan perbaikan. Itu aja informasinya, dan teman-teman semua kalau mau pengecekan unit mobil bisa hubungi saya di 0812 2508 4-nya 4 kali, atau bisa juga berkunjung ke bengkel saya. Bengkelnya ada di Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau di Google bisa dicek di ST Mobi TV, itu di Google Map. Terus berikutnya follow Instagram saya stmobi83. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.